warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, sebagaimana yang sudah teman-teman tanyain banyak banget di dalam DM, di dalam komentar ataupun banyak yang WhatsApp kepada saya, kapan kita akan berhari raya pada tahun 2023? Pada tanggal 21 atau pada tanggal 22. Kita ikut yang mana nih Ustadz? Mau ikut NU, mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah? Nah, mudah-mudahan pembahasan singkat ini bukan hanya membuat teman-teman sekalian untuk mengetahui kapan kita akan berhari raya, tapi yang paling penting teman-teman mengetahui sebab mengapa ulama-ulama itu punya perbedaan pendapat dalam berhari raya. Jadi teman-teman sekalian, minimal kalau teman-teman sekalian nanti memutuskan akan berhari raya di tanggal berapa atau kapan, teman-teman tahu alasannya dan sehingga teman-teman tidak mudah menyalahkan orang lain dan mudah sekali untuk bertoleransi pada orang lain. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya berusaha akan menjelaskan sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya. Tapi saya pernah bahas ini, teman-teman bisa cari di YouTube judulnya yang lebih penting daripada penentuan hari raya Idul Adha. Nah, jadi teman-teman bisa cari teori yang lebih panjangnya di sana. Tapi gini teman-teman sekalian. Pertama-tama Islam itu menentukan penanggalan berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Makanya di dalam Islam itu beda dengan ketika kita menentukan penanggalan berdasarkan matahari. Misal, kalau berdasarkan penanggalan matahari, kalender Syamsiah itu ada sekitar 365 hari dalam waktu 1 tahun. Jadi setiap tahun itu ada 365 hari. Setiap bulan itu ada yang 30, ada yang 31. Beda di dalam Islam kita mengambil penanggalannya penanggalan Qomariyah atau penanggalan bulan. Sehingga 1 bulan itu menurut hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan itu kalau enggak 29 30 hari. Jadi sekali lagi di dalam bulan-bulan di dalam Islam kalau enggak 29 30 hari. Maka kalau seandainya dalam waktu 1 tahun itu 1 tahun hitungan dari bulan itu sekitar 354 hari lewat 8 jam atau bisa kita katakan ya dibagi rata 354 dibagi 12 itu sama dengan 29,5 hari. Jadi ya tadi kata Rasulullah 1 bulan itu tidak lebih daripada 30 hari, tidak kurang daripada 29 hari. Jadi 29 kalau enggak 30 hari. Sama kayak Ramadan juga sama. Kalau enggak 29 maka 30 hari. Alhamdulillah kita sudah mengawali Ramadan bersama-sama. Dan hari ini tanggal 20 April ini adalah Ramadan hari ke-29. Berarti kalau enggak besok lebaran, kalau enggak lusa lebaran. Nah, bagaimana cara kita menentukan perpindahan bulan di dalam Islam? Contoh misalnya, sekarang bulan Ramadan, kemarin bulan Sya'ban, lalu kemudian Ramadan, setelah Ramadan Syawal. Lalu bagaimana menentukan pindahnya dari Sya'ban kepada Ramadan, dari Ramadan kepada Syawal? Perpindahannya namanya adalah bulan baru. Nah, makanya di belakang sini ada gambar bulan. Nah, saya coba jelasin dulu ya. Ini teman-teman sekalian bisa lihat, ini adalah gambar bulan. Kira-kira fase bulan tuh ya kayak gini. Dari hitam total, lalu kemudian di purnama, lalu kemudian jadi gelap total lagi. Kalau misalnya kita lihat tentang fase-fase bulan, teman-teman bisa lihat ini adalah fase-fase bulan. Jadi adalah diawali dari sini, ini adalah bulan baru. New moon gitu kan ya, bulan baru. Kemudian dia akan bertambah ada hilal di situ dari kecil, kemudian semakin besar lalu jadi bulan purnama. Lalu setelah bulan purnama dia akan jadi nanti bulan baru lagi. Jadi bisa kita katakan dari bulan baru menjadi bulan baru lagi itu nilainya berapa? Kalau enggak 29 maka 30 hari kata Rasulullah. Kalau secara hitungan matematisnya 29,5 hari. Atau 29,5 sekian hari lah. Nah, dari sini ke sini berarti sekitar 29,5. Kalau dari sini, dari bulan baru, menuju kepada bulan purnama, berarti 29,5 bagi 2. Berapa 29,5 bagi 2? Sekitar ya 14 hari lah. Maka diperlukan 14 hari dari bulan baru menjadi bulan purnama. Jadi kalau kita lihat bulan purnama itu berarti dari segi hitungan bulan itu berarti sudah pertengahan bulan purnama. Sebelum kemudian menjadi bulan baru lagi. Nah, bulan baru inilah namanya konjungsi. Jadi ketika dia sudah jadi bulan baru, dia berpindah bulan. Dari Sya'ban ke Ramadan hitungannya bulan baru. Dari Ramadan pergi ke Syawal hitungannya bulan baru. Pertanyaannya, bulan baru ini kapan? Bulan baru ini secara astronomi itu bisa dihitung.
Dari tahun 2023 sampai mau 2200, mau 2000, 1000, itu 2500 atau tahun 3000 itu sudah bisa dihitung. Kenapa? Karena ya namanya orbit itu bergeraknya ada hitungan matematisnya. Mereka berdasarkan hitungan-hitungan tertentu, sudah pasti. Maka para ilmuwan itu punya hitungan. Nah, ini misalnya contoh, kita bisa lihat. Ini adalah salah satu data bulan. Jadi data bulan berdasarkan hitungan astronomis gitu kan ya. Kalau bahasa kitanya hisab Muhammadiyah gitu kan ya. Ini berdasarkan metode hisabnya Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah dari awal sudah mengatakan bahwa dia akan berlebaran di tanggal 21? Karena pada tanggal 20 itu sudah terjadi konjungsi. Jadi sekarang itu sudah konjungsi. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah moon phase today tanggal 20 itu new moon. Bahkan new moon-nya sudah 0,04% visible. Jadi dia sudah 0,04%. Maka kita di sini bisa lihat nih, phase new moon, iluminasi 0,04%. Lalu kemudian moon age, umur bulan pada saat bulan baru ini adalah 0,2 hari. Jadi sekarang ini sudah terjadi konjungsi, sudah terjadi bulan baru secara hitungan astronomi. Gitu kan ya. Jadi sudah terjadi bulan baru, hanya saja belum terlihat untuk manusia, tapi sudah terjadi bulan baru. Gitu kan ya. Bahkan sudah bisa dilihat di sini full moon-nya kapan? Full moon-nya terjadi kemarin ketika April tanggal 5. Last quarter April tanggal 12 kok kemarin ya? Sorry. First quarter Maret 28. Lalu kemudian new moon kemarin 23, lalu kemudian 28 first quarter, full moon April tanggal 5, last quarter April tanggal 12, next full moon itu Mei tanggal 5. Nah, jadi Mei tanggal 5 nanti ada purnamanya Ramadan gitu kan ya. Jadi purnamanya Syawal kira-kira gitu. Tapi yang jelas intinya adalah sekarang sudah 0,04% visible. Artinya sudah berlalu 0,2 hari semenjak bulan yang baru. Artinya sekarang sudah masuk secara astronomi sudah masuk Syawal. Tapi apakah penentuan itu hanya sekedar hisab saja? Ternyata tidak. Jadi gini, hisab itu adalah penentuan baru-baru ini saja. Penentuan baru-baru ini ulama-ulama memakai hisab karena ini lebih akurat. Karena kapan bulan baru terlihat di mata manusia, di mana tempatnya itu semua sudah bisa dihitung. Maka Muhammadiyah menentukan 21 kita udah tahu, oh dari hisab. Karena tanggal 20 itu sudah ada konjungsi, maka mereka menentukan 21 itu adalah hari raya Idul Fitri untuk kemudian melakukan sholat id. Nah kalau gitu seperti apa di dalam Islam? Ada pendapat yang lain? Ada. Selain hisab ada dua pendapat yang mainstream di zaman Islam sebelum ada hisab. Pertama adalah ru'yatul hilal lokal, yang kedua ru'yatul hilal global. Ru'yatul hilal lokal, dia melihat bulan harus dengan melihat tapi levelnya lokal, hanya dalam jarak tempat tertentu. Sedangkan yang namanya ru'yatul hilal global itu sedunia. Kalau ada yang menyaksikan maka itu menjadi syarat untuk bisa melakukan perpindahan bulan. Karena kenapa? Karena dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka kalian berpuasalah bulan Ramadan ketika melihat hilal Ramadan dan berbuka puasalah atau berhari raya Idul Fitrilah kalau kalian melihat hilal Syawal. Itu kata Rasulullah. Maka sumu li ru'yatihi. Kata-kata ru'yat itu harus melihat. Berarti orang-orang muslim sebagian besar meyakini meskipun dengan ada metode hisab, maka mereka meyakini tetap harus visible dengan eye, dengan mata gitu kan ya. Apakah itu dengan teropong ataukah itu dengan optical aid, tapi dia harus melihat dengan mata bahwa ada hilal atau bulan sabit Syawal. Itu harus melihat dengan mata. Untuk menentukan masuk Ramadan berarti bulan sabit Ramadan. Untuk menentukan masuk Syawal berarti harus dengan melihat bulan sabit Syawal atau hilal itu sendiri. Nah itu adalah dua pendapat. Nah kalau gitu kita lihat. Berdasarkan pendapat ru'yat hilal atau melihat sendiri dengan mata dan kepala sendiri berarti juga bisa dibantu nih dengan adanya hisab. Contoh misalnya, nih ini posisinya teman-teman sekalian. Berdasarkan data daripada Moon Sighting, ini adalah satu situs yang memberitahu tentang bagaimana visibilitas bulan dengan mata manusia. Maka kita bisa lihat bahwa ada beberapa daerah pada tanggal 20 April, yaitu hari ini 2023, ketika nanti maghrib, maka Indonesia ini berada di daerah warna hitam. Apa ini maksudnya daerah warna hitam? Daerah warna hitam adalah tidak mungkin terlihat hilal secara teoritis. Jadi secara teoritis nggak mungkin bisa kelihatan hilal yang warna hitam. Kalau yang warna merah, ini adalah daerah warna merah dan daerah warna merah terkhusus di sebelah kiri daripada garis warna kuning ini visible with optical aid only.
Jadi dia bisa kelihatan hilalnya Syawal itu dengan menggunakan optical aid. Teropong kah, ataukah misalnya ya segala sesuatu optical aid, satelit kah atau segala macam. Nah ini adalah bisa terlihat. Yang warna abu-abu ini optical aid to find moon. Jadi menggunakan optical aid, alat-alat bantu untuk bisa menemukan hilal. Yang warna biru itu visible if perfect condition. Kelihatan dengan mata kalau kondisinya tidak berawan, tidak ada hujan dan segala macam. Kalau perfect condition kelihatan. Nah kalau yang warna hijau ini dengan sangat mudah bisa kelihatan dengan mata. Nah, jadi kira-kira gitu ya, visible with naked eye. Easily visible with naked eye. Artinya di tanggal 20 Indonesia tidak akan bisa melihat hilal secara teoritis. Artinya kemungkinan besar yang mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu yang memakai ru'yat hilal lokal, itu kayaknya akan menggenapkan puasa menjadi 30 hari. Alias berbuka puasa, alias Idnya, Idul Fitrinya tanggal 22. Itu adalah kalau melihat dari sini. Karena tanggal 20 nggak mungkin untuk kelihatan hilal di Indonesia. Ini kan wilayah Indonesia nih, nggak mungkin kelihatan hilal. Maka kemungkinan besar dia akan melanjutkan puasa lagi jadi 30 hari. Nah, maka 21 alih-alih akan sholat Id, dia akan berpuasa lagi menurut ru'yat hilal lokal. Dan kemudian akan berbuka puasa atau Idul Fitri itu tanggal 22-nya. Tapi bagi orang yang ru'yatul hilal global, maka dia akan nunggu nih berita dari negeri-negeri kaum muslimin. Misal contoh lihat, ini Amerika bagian selatan, ini warnanya merah, bisa melihat dengan optical aid. Bahkan ada wilayah yang bisa lihat dengan mata dengan kalau sana wilayahnya ini visible if perfect condition. Bisa optical aid, bisa melihat dengan mata dengan sangat mudah. Ini daerah Amerika Utara, daerah Meksiko, daerah Amerika Utara atau Amerika Selatan ini bisa lihat, apalagi daerah-daerah setelahnya. Nah ini bisa berarti kemungkinan besar orang-orang yang ru'yatul hilal global, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hambal, ini bisa jadi kemungkinan besar akan tanggal 21. Karena tanggal 20 di tempat mereka maghrib akan kelihatan. Masalahnya di Indonesia sudah berlalu, mungkin sudah jam 1, jam 2 baru kita bisa dapat kabar sudah terlihat belum hilal. Jadi kalau ditanya pada saya mengambil pendapat yang mana? Berdasarkan pembahasan guru-guru saya, berdasarkan pembahasan para ulama-ulama yang ngasih tahu ke saya, yang saya yakini kuat adalah ru'yatul hilal global. Kita menunggu ru'yat hilal dari seluruh negeri kaum muslimin, sebagaimana pembahasan panjang sudah pernah saya lakukan ketika di video tentang penentuan hari raya Idul Adha. Nah maka dari situ kemudian saya hari ini belum tahu nih saya akan beridul fitri kapan. Saya harus nunggu berita daripada minimal Amerika Utara atau Amerika Selatan atau bahkan di tempat yang lebih jauh lagi daripada itu. Kalau mereka bilang gak kelihatan, ya berarti saya akan melanjutkan puasa menjadi 30 hari dan akan berlebaran tanggal 22. Tapi kalau Muhammadiyah sudah nggak usah lihat lagi. Kenapa? Secara hitungan sudah terlihat gitu kan ya, secara hitungan bahwa sudah terjadi bulan baru pada saat sekarang. Nah sehingga kalau Muhammadiyah dengan dengan penentuan hisab, hitungan sudah pasti tanggal 21. Kalau misalnya orang-orang yang ru'yat global lokal itu nggak mungkin kelihatan. Baru kelihatan ketika tanggal 21. Nah ini udah jelas. Dan juga sudah pasti udah di 30 hariin. Jadi nggak mungkin nanti ada yang sholat Id tanggal 23, itu nggak mungkin karena 30 hari itu udah maksimal dia puasanya. Nah, pada tanggal 21 lihat nih, Friday Jumat 21 April 2023, seluruh tempat di dunia sudah bisa kelihatan hilal secara langsung dengan mata sendiri. Tidak seperti ketika masih tanggal 20, yang bisa ngelihat hanya wilayah-wilayah sebelah sini saja nih, yang warna hijau, yang warna biru langit dan warna abu-abu serta warna merah dengan benar-benar memakai optical aid. Artinya kalau dari sini, dari Indonesia ke sini, ini bisa jadi sekitar bedanya 5, 6 jam, 7 jam, 8 jam sampai 12 jam. Jadi artinya orang-orang Indonesia maghrib misalnya jam 6, dia baru bisa dapat kabar paling cepat itu jam 11 atau jam 12 malam. Kalau seandainya dia menunggu yang namanya ru'yat hilal global yang dari seluruh negeri kaum muslimin. Kalau masih bingung, oke kita simpulkan. Kesimpulannya adalah apa? Penentuan secara para ulama itu ada 3 saja. Penentuan secara ulama cuma ada 3. Bagaimana menentukan masuk bulan baru, masuk konjungsi. Pertama adalah dengan hisab, itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah pasti akan berlebaran pada tanggal 21 April 2023. Yang kedua, dengan cara ru'yat
hilal lokal. Dengan cara ru'yat hilal lokal ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Saya sudah jelasin juga kenapa Imam Syafi'i dengan kejeniusan beliau akhirnya memutuskan ru'yat hilalnya lokal. Maka ini dipakai juga oleh NU, dipakai juga oleh pemerintah karena pemerintah juga mengikuti keputusan dari NU biasanya. Maka ru'yat hilal lokal ini nggak kelihatan pada tanggal 20. Sehingga pada tanggal 21 mereka akan menggenapkan puasa menjadi 30 hari sehingga beridul fitri kemungkinan besar tanggal 22. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik beridul fitri bersama-sama. Tapi kemungkinan besar tanggal 22 karena sidang isbat hari ini akan menentukan ternyata kita nggak mampu melihat hilal. Karena kenapa? Secara astronomi tidak mungkin kelihatan hilal. Karena ketinggiannya belum cukup untuk mata manusia. Pada maghrib hari ini untuk melihat hilal. Lalu yang ketiga, ru'yat hilal global. Walaupun Indonesia nggak kelihatan, tapi kita bisa menunggu berita daripada wilayah-wilayah yang lain. Karena memang secara hisab konjungsinya sudah masuk. Berarti kemungkinan besar yang ru'yatul hilal global akan berlebaran pada tanggal 21. Kemungkinan besar. Tapi masih harus nunggu berita dari tempat-tempat yang lain. Jadi itu ya penjelasannya ya. Yang paling penting teman-teman sekalian. Yang paling penting. Ini kita jelaskan bukan untuk apapun. Tapi untuk kita mengetahui bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang ulama-ulama berikhtilaf. Berbeda pendapat dengan cara penentuannya. Idealnya apa? Ya idealnya kaum muslimin itu satu. Mempunyai satu pendapat yang sama, mempunyai satu keputusan yang sama. Seperti Indonesia sekarang sama Malaysia, sama Singapura, sama Brunei Darussalam menentukan wilayah bareng untuk menentukan kapan mereka berlebaran. Coba kalau sana diperbesar, bukan hanya Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, tapi juga Thailand, lalu Kamboja, Filipina, Australia, lalu apalagi misalnya India, Turki, Mesir, sampai kemudian seluruh dunia Islam menentukan di saat yang sama, tentu sangat bagus sekali. Dan itu pernah terjadi dulu ketika Islam masih bersatu. Ketika Islam tidak lagi bersatu, ya akhirnya kita harus menerima perbedaan seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, dalam perbedaan yang sudah dilegitimasi oleh para ulama, yang sudah diokein oleh para ulama, maka tidak ada yang dosa. Tidak ada yang salah ketika dia sudah punya pendapat, yang pendapat itu punya dalil syar'i. Dan tiga pendapat tadi yang sudah saya sampaikan dalilnya adalah dalil yang syar'i. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ya ada satu yang dosa, ada yang satu tidak. Yang dosa adalah yang puasanya 31 hari, yaitu kelebihan. Atau yang puasanya 28 hari, itu kekurangan. Nah berarti kalau dia punya dalil, insya Allah dia tetap boleh untuk memilih. Maka kalau orang Muhammadiyah, mereka akan berlebaran pada tanggal 21, ahlan wa sahlan. Selamat berlebaran, selamat hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena mereka memakai dalil hisab. Kalau ada yang kemudian mengatakan ingin mengikuti pemerintah, mengikuti keputusan NU, itu pun juga sesuatu yang punya dalil. Karena mereka berdasarkan dalil yang syar'i. Dan itu pun ahlan wa sahlan, selamat berlebaran pada tanggal 22 April 2023 kemungkinan besar, atau bisa jadi juga pada tanggal 21 kalau keputusannya berbeda. Atau misalnya kalau mereka mengikuti dalil ru'yat global, seperti saya misalnya mengikuti dalil ru'yat global, menunggu berita dari kaum muslimin semua di seluruh dunia, ahlan wa sahlan juga. Berarti kemungkinan besar mereka mungkin berlebaran pada tanggal 21 April ketika nanti mereka mendapatkan kabar. Cuma orang-orang kayak saya akhirnya agak sedikit repot. Kenapa? Karena harus nunggunya dari Amerika Selatan, which is sekitar antara 5 sampai 12 jam berbeda dengan Indonesia. Bisa jadi besok saya sudah sahur terus dapat kabar, oh udah berlebaran. Nah itu kan ya, itu bisa jadi seperti itu. Walau alam bisawab teman-teman sekalian, ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang jelas teman-teman jadi tahu bahwasanya perbedaan itu adalah rahmah di dalam Islam. Selama perbedaan itu berdasarkan dalil dan berdasarkan hukum syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.